Pada video kali ini, kita akan belajar tentang teori asam basa Arrhenius. Kira-kira apa saja ya yang akan kita pelajari pada teori asam basa Arrhenius kali ini? Yuk, mari kita simak. Yang pertama, kita akan mengenal siapa itu Arrhenius. Yang kedua, kita akan belajar apa itu asam Arrhenius. Yang ketiga, kita akan belajar apa itu basa Arrhenius. Setelah itu, kita akan mempelajari reaksi yang terjadi antara asam Arrhenius dan basa Arrhenius. Dan yang terakhir, kita akan mencari tahu apa saja keterbatasan dari teori asam basa Arrhenius. Ya, yang pertama, kita akan mengenal siapa itu Arrhenius. Ini dia, beliau. Nama lengkapnya adalah Svante August Arrhenius, putra dari Svante Gustav Arrhenius dan Carolina Christian Sandberg. Lahir pada 19 Februari 1859 di Wicastle, Sweden, Norway. Pada tahun 1876 masuk di Universitas Uppsala. Pada tahun 1881 ke Stockholm untuk bekerja di bawah Profesor E. Edlund. Beliau dikenal dengan beberapa gagasannya, di antaranya yaitu persamaan Arrhenius, teori disosiasi ion, teori asam basa, dan perhitungan pemanasan untuk karbon dioksida ganda di atmosfer. Bagaimana? Sekarang sudah kenal bukan? Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu asam Arrhenius. Untuk mempelajarinya, perhatikan persamaan reaksi berikut. HCl merupakan salah satu dari asam Arrhenius. Ketika dilarutkan di dalam air, HCl mengalami ionisasi membentuk H3O+ dan Cl- atau H+ dan Cl-. Yang perlu diperhatikan dari persamaan reaksi yaitu produk H3O+ atau ion hidronium dan H+ ion hidrogen. Apa hubungannya persamaan reaksi tersebut dengan asam Arrhenius? Asam Arrhenius didefinisikan sebagai senyawa yang melepaskan ion hidronium H3O+ pada saat dilarutkan di dalam air, atau senyawa yang jika dilarutkan di dalam air melepaskan ion H+. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan mengapa HCl termasuk dalam asam Arrhenius, karena saat dilarutkan di dalam air, HCl membentuk H3O+ atau H+. Berikut contoh dari asam Arrhenius. Valensi asam merupakan banyaknya ion H+ yang dilepaskan oleh satu molekul asam. Pada asam sulfida terdapat 2 H+ yang dilepaskan. Oleh karena itu, asam sulfida memiliki valensi asam 2. Asam yang hanya menghasilkan sebuah ion H+ disebut sebagai asam monoprotik atau asam berbasa 1. Asam yang menghasilkan 2 ion H+ pada setiap molekulnya disebut asam diprotik atau berbasa 2. Bagaimana? Sudah paham? Selanjutnya, kita akan belajar apa itu basa Arrhenius. Untuk mempelajarinya, perhatikan persamaan reaksi berikut. NaOH merupakan salah satu contoh dari basa Arrhenius. Ketika dilarutkan di dalam air, NaOH berdisosiasi membentuk OH- dan Na+. Disosiasi adalah suatu proses ketika senyawa ionik atau senyawa kompleks atau garam terpisah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Yang perlu diperhatikan dalam persamaan reaksi tersebut yaitu produk OH-. Apa hubungannya persamaan reaksi tersebut dengan basa Arrhenius? Basa Arrhenius didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidroksida jika dilarutkan dalam air, atau senyawa yang dalam air membentuk ion hidroksida. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan mengapa NaOH termasuk dalam basa Arrhenius. Karena saat dilarutkan di dalam air, NaOH membentuk OH-. Berikut contoh dari basa Arrhenius. Valensi basa
merupakan banyaknya ion OH- yang dilepaskan oleh satu molekul basa. Pada aluminium hidroksida terdapat 3 OH- yang dilepaskan. Oleh karena itu, aluminium hidroksida memiliki valensi basa 3. Bagaimana untuk basa arrhenius? Paham? Selanjutnya kita akan mempelajari reaksi yang terjadi antara asam arrhenius dan basa arrhenius. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Asam klorida direaksikan dengan natrium hidroksida. Produk yang dihasilkan yaitu natrium klorida dan air. Dalam konteks ini, natrium klorida merupakan garam dan air merupakan pelarut. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa produk yang selalu dihasilkan dari reaksi asam dan basa arrhenius adalah garam dan pelarut. Reaksi yang terjadi juga merupakan reaksi netralisasi, yaitu reaksi yang terjadi antara ion hidrogen dengan ion hidroksida yang menghasilkan air atau pelarut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa keterbatasan asam basa arrhenius. Yang pertama, teori asam basa arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat asam basa pada larutan yang pelarutnya bukan air. Contohnya, larutan amonia dalam larutan natrium amida menunjukkan sifat basa, meski tidak terdapat ion hidroksida. Yang kedua, garam yang terbentuk seharusnya bersifat netral. Tetapi faktanya, terdapat garam yang bersifat tidak netral. Contohnya yaitu natrium karbonat merupakan garam tetapi bersifat basa. Yang ketiga, pembentukan ion hidronium dan ion hidroksida merupakan ciri khas asam basa arrhenius, sehingga teori asam basa arrhenius tidak dapat menjelaskan fakta yang terjadi pada reaksi asam basa yang tanpa melibatkan pembentukan ion hidronium atau ion hidroksida. Contoh dari reaksi tersebut yaitu amonia direaksikan dengan asam klorida menghasilkan amonium klorida. Bagaimana, Wak? Sampai sini paham?